Pertanyaan gue, apakah Jokowi mendukung Gibran menjadi cawapresnya Prabowo? Apa info yang lo dapat? Menarik ini pertanyaan. Sering mengomentari, lama-lama suami masuk gitu. Berat ini. Udah langsung ke pertanyaan berikut aja. Masuk ke mana? Dalam konteks Gibran ini Pramsin, jangan lupakan faktor bagaimana dia menjadi semacam titik temu antara partai-partai koalisi Indonesia Maju. Ini pasti kampanye atau pembentukan narasi dinasti politik ini akan berjalan ketika Jokowi atau Prabowo itu memutuskan Soal apa ya? Yang info terakhir si Bin tuh diganti apa? Oh, yang itu Pram. Yang soal jangan terabas-terabas dulu. Oke. Di sini terlalu bersemangat. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Hussein Abri Dongoran. Raymond Srikang. Ya, terima kasih masih bersama kami di Bocor Alus Politik. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe kanal YouTube Tempo.co untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Teman-teman juga bisa membaca laporan majalah Tempo di link yang ada di kolom deskripsi. Banyak laporan menarik situ ya. Ya, Oke. Selalu lah menarik ya kan. Kita sajikan buat pembaca dan juga pemirsa informasi yang terverifikasi dan juga langsung dari narasumber yang mengetahui persis peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Ya. Nah, bersama kami juga sudah hadir. Ada dua tamu di studio, Bang John dari Bogor dan Bang Albab dari Lampung. Ini paling jauh ya dari Lampung. Dari Lampung. 2 kali loh dia datang ke sini gitu kan. Tapi karena hari taping geser, akhirnya dia kembali lagi ke Lampung. Ya, mereka mau menyaksikan lah proses di balik layarnya BAP. Oke. Main apa kita hari ini? Rame apa nih sih? Rame pekan ini MK dan hubungan Jokowi sama Megawati. Semuanya Katanya berkaitan. Sama Gibran dan Prabowo ya. Gibran dan Prabowo. Iya. Mendekati pendaftaran makin ngeri-ngeri sedap ini. Panas terus kondisi politik. Sampai-sampai kan taping mundur gara-gara itu juga kan. Kita mencari informasi yang sangat valid buat disajikan kepada pemirsa di YouTube Tempo. Oke, ini kalau gue lihat nih sekarang sudah makin banyak billboard gitu ya, spanduk Prabowo Gibran, Prabowo Gibran gitu. Nggak hanya spanduk, Pram. Nggak hanya spanduk ya. Deklarasi rumah-rumah relawan, rumah-rumah pemenangan juga mulai bermunculan tuh. Pengumuman juga belum gitu kan. Belum juga mesti diambil gitu kan. Jangan mereka punya informasi yang akurat bahwa memang sudah pasti keputusannya. Itu dia. Diperbolehkan lah ya. Pede mereka. Kalau dalam istilah branding ini canvassing dulu, Pram. Canvassing biar orang, wah ini pasti bisa jadi nih barang nih Prabowo Gibran. Iya. Atau ya semoga aja mereka nggak kepedean ya soal ini ya. Oke, apa tandanya kemudian ketika baliho atau spanduk dan banyak deklarasi Prabowo Gibran? Apa itu tandanya? Tandanya ini kan sebentar lagi ada putusan MK ya Pram ya di hari Senin. Senin jadwalnya sudah keluar. Tapi kan di pekan ini kita udah dapat sumber lah ya dari orang yang mengetahui langsung soal peristiwa apa yang terjadi di MK. Kemungkinan itu akan diterima, dikabulkan gugatan itu. Gimana komposisinya? Sumber gua nih cerita di pekan ini ada RPH yaitu 441 Pram. 441. 4 itu menerima, menolak, satunya ini bisa NO atau tidak ikut dalam persidangan dalam RPH itu. Nah, yang akan dilihat itu adalah di mana posisi Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi dan juga masih keluarganya Jokowi kan. Nah, ternyata gue ngobrol sama Pak Marwar Siaan, dia bilang nanti Mas, kalau misalkan ketua MK itu menaruh suaranya di pilihan mana, misalkan seimbang, itulah yang akan menjadi titik berat keputusan itu. Andaikan misalkan Anwar Usman itu menerima, sementara 4 menolak, artinya nanti yang menerima itu yang dikabulkan Pram, gugatan itu. Oke. Artinya jalan Gibran sekarang mulai terbuka ya? Terbuka. Masih pelan-pelan gitu. Walaupun ya menolak terus kan sampai sekarang. Karena aturannya memang menolak. Ya.
Ya hati dan mulut kadang memang bisa beda ya. Mulutnya bilang tidak, hatinya tapi iya. hatinya iya. Iya, Gitu. iya, Dan iya. kita juga sudah dapat informasi cukup lama ya bahwa memang ada keinginan yang cukup besar lah dari keluarga Solo ya kan untuk menjadikan Gibran ini sebagai cawapres Prabowo ya. Prabowo. Oke. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas ya waktu itu, tapi agak kita cut kan. Sebetulnya yang ingin Gibran menjadi cawapres itu ada dua. Yang pertama Ibu Iriana sendiri, walaupun sama Kaisang sudah dibantah kan, dia bilang jangan bawa ibu saya. Yeah. Lalu yang kedua Gibrannya sendiri. Gitu. Nah kita diskusi lah sama orang-orang yang mengetahui kenapa Ibu Iriana ini pengen anaknya menjadi cawapres, karena ada kemarahan dari Ibu Iriana terhadap Ibu Megawati. Jadi ada ya istilahnya antar ibu lah ini kan. Kenapa? Karena Gibran kalau istilah Rikang dikuyo-kuyo ya. Dikuyo-kuyo, dipanggil ke PDIP, disidang dan seterusnya. Itu membuat Ibu Iriana tersinggung, Pram. Makanya ya udahlah kita mainkan aja lah ini Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Oke, Rikang, lu punya informasi apa di MK? Soal dinamika MK. Dinamikanya. Ya? Nah, ini menarik nih, Pram. Gimana? Nggak jauh beda dengan narasumber Hussein yang mengetahui dinamika di dalam MK itu sendiri. Jadi narasumber gue yang mengetahui dinamika itu dan juga merupakan kolega hakim konstitusi itu juga cerita ke gue gini, Pram, bahwa satu komposisinya adalah 414. Oh, sama ya berarti persis, ya. 414 begitu kan. Di mana ada ketua MK di situ atau memberikan suaranya, pilihannya, disitulah kemudian bobot putusan MK akan diputuskan. Terus kemudian yang kedua, narasumber yang berinteraksi atau kolega hakim MK ini cerita ke gue bahwa ketika gugatan itu masuk, ya kita nggak bisa menolak gitu loh. Kita nggak bisa menolak itu karena ya sebagai Mahkamah Konstitusi ya kita harus menerima dan menyidangkan semua gugatan yang masuk ke kita gitu. Bahwa itu kemudian open legal policy ya kan, yang kemudian menjadi dalil undang-undang pemilu ini khususnya soal batas umur capres dan cawapres, ya itu akan menjadi diskusi di dalam, tapi hakim-hakim sendiri tidak bisa menolak itu. Ya, artinya mereka tidak boleh menolak gugatan. Tapi pada intinya adalah ini akan dikabulkan, Pram. Sama seperti info yang narasumbernya Hussein. Narasumber gue juga bilang ini udah pasti goal. Itulah yang kemudian membuat yang gue bilang tadi bahwa putusan atau gugatan ini menggelinding terus, dibahas terus meskipun sejumlah persidangan atau hakim-hakim konstitusi mendalilkan bahwa ya mestinya ini urusan DPR apalagi pemerintah sebagai pembuat undang-undang gitu. Tapi ketika gugatan ini masuk ada intrik politik di situ dan yang mau nggak mau kemudian bergulir. Yang mau gue soroti di sini adalah bagaimana gugatan ini yang semula salah satunya ya penggugatnya adalah PSI. Ya kan? PSI yang sekarang adalah ketua umumnya Kaisang Pangarep. Anak bungsu dari Presiden Jokowi. Yang tak lain tak bukan adalah adik Gibran Rakabumi. Dia mendaftarkan atau PSI ini mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman. Ipar dari Presiden atau paman dari Gibran dan Kaisang. Oke, walaupun Kaisang masuknya belakangan ya setelah PSI mengajukan gugatan itu. Nah, gue gini, Pramsin. Jadi maksud gue adalah kalau memang PSI atau keluarga Jokowi atau Kaisang atau Gibran memang tidak menghendaki ya gugatan ini, ya Kaisang sekarang sebagai ketua umum PSI mestinya mencabut dong. Ya kan? Betul. Jadi ini loh gua memang nggak mendorong abang gua arahnya ke situ kan. Mas gua nggak usah itulah. Ya, gitu jadi kan. gua harusnya dia cabut itu. Tapi sampai sekarang kan hari ini nggak ada tuh pencabutan gugatan dari PSI kan. Betul. Dan jangan lupa salah satu pengajunya juga adalah yang juga ikut mengajukan adalah anak-anak dari Boyamin. Di mana dia di Solo kan? Di Solo. Terus dia juga punya kedekatan dengan Jokowi ya. Kita sudah pernah menuliskan itu. Mereka juga berapa kali kadang-kadang renang bareng gitu ya dulu ya. Pernah di Solo ya. Pernah memberikan advice lah, advice ketika Jokowi masih menjadi wali kota Solo gitu kan. Nah,
Sen Pram. Jadi gua ini ketemu Boyamin di rumahnya di Tangerang Selatan dan ketika itu kan gugatan yang seperti kata disebutkan Pram tadi, 2 anaknya yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi gitu kan. Dan Boyamin di situ mengatakan ke gue dan ke Cica gitu bahwa ya kalian tunggu aja nih, mendekati pendaftaran itu pasti ada drama-drama politik gitu kan. Artinya jangan dia juga sudah tahu. Nah itu dia. Sudah dikasihin sama dia ya. Karena setelah itu kan di situ Boyamin bilang bahwa kami sudah mencabut gugatan judicial review. Jadi dua-duanya dicabut kan. Tapi kemudian di akhir pekan itu dimasukkan lagi tuh gugatan itu kan. Jadi drama-drama atau intrik-intrik itu yang kemudian terjadi dan menurut informasi atau narasumber yang mengetahui dinamika dan peristiwa di situ, salah satu gugatan dari anaknya Boyamin inilah yang kemudian menjadi salah pertimbangan atau bahan diskusi bagi para hakim konstitusi untuk memutuskan soal batas umur capres dan cawapres itu. Karena di gugatan itu menambahkan norma kan. Persis. Umur tetap 40 tahun, tapi norma ditambah tidak menghalangi siapapun yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Jadi memberikan kesempatan kepada kepala daerah gitu. Iya. Nah ini menarik soal norma karena gue diskusi sama narasumber yang tahu lah di MK. Kenapa? Karena norma ini bisa dengan gampang lah ditafsirkan oleh para hakim MK. Kenapa? Pertama, karena 2 capres yang ada itu mantan kepala daerah. Itu menjadi slot atau keyword lah masuk ke sana. Lalu yang kedua, kalau misalkan batasan usia, ini agak repot Pram Kang. Kenapa? Karena nanti hakim MK ini mengacu pada mana? Ini kan multitafsir. Kalau misalkan diturunkan lah 35 tahun sesuai dengan gugatan, kenapa nggak 30 tahun? Kenapa nggak 25 tahun? Makanya paling mudah adalah memasukkan frasa norma dalam putusannya nanti. Gitu. Dan dulu kan kita diskusi sama Palguna ya Kang ya. Kenapa MK ini terkesan lebih politis, dia bilang begitu kan? Palguna bilang ini semua bermuara terhadap gugatan penambahan masa jabatan pimpinan KPK. Ya, betul. Itu kan si Palguna juga bilang kalau seharusnya itu langsung ditolak aja open legal policy kan. Tapi karena itu diterima, nah inilah bola ini menggelinding terus nih ke syarat batas usia capres cawapres Pram. Makanya yang seharusnya dengan mudah mengembalikan ke DPR, mereka ya mengumpulkan lah bahasa gue bilang karena banyak gugatan yang masuk kan dan hari Senin besok akan diputus begitu. Iya. Jadi Pak Palguna ini adalah mantan hakim MK ya. Mantan hakim MK Pak Palguna. Jadi Boyamin juga bilang ke gue itu waktu gue ketemu di rumahnya itu dalam wawancara itu Boyamin bilang bahwa salah satu reference ya, salah satu rujukan itu adalah yang seperti lu bilang tadi pimpinan KPK gitu kan. Jadi penambahan masa jabatan yang memungkinkan sudah pernah menjabat sebagai komisioner sebelumnya gitu kan. Itu yang membuat frase penambahan pernah menjabat kepala daerah untuk capres dan cawapres ini kemudian menjadi pertimbangan dan kemungkinan akan goal nih dikabulkan. Betul. Dan di MK sendiri Pram, ini ada khawatiran akan diaswantokan. Apa itu? Dulu jadi kan mereka dibikin menjadi hakim non palu lah ya, ditarik gitu ya, ditarik lah lagi menjadi MK. Karena waktu itu Aswanto kan berbeda ya, atau dissenting opinion tuh dalam Ciptaker kan. Ya. Belakangan langsung diganti sama Guntur kan. Akhirnya dia turun, Guntur jadi. Kemarin kan baru dikabulkan tuh Pram. Yang Ciptaker itu kan ditolak segala macam lah gugatannya. Oke. Jadi artinya dengan kalau keputusan MK ini membolehkan kepala daerah atau usianya turun, masuklah Gibran ya kan? Masuklah barang itu, cukurukuk dong kalau begitu ya kan? Oke, tapi artinya Gerindra sendiri atau Prabowo sendiri memang sangat mengidamkan ya kalau kita lihat begitu banyak baliho gitu. Ya. Karena Prabowo dan Gerindra itu merasa sangat yakin bisa menang kalau dia bersama Gibran. Kenapa? Diartikan adalah dukungan Jokowi, tangan Jokowi itu akan ke Prabowo Gibran, tidak akan berada di dua kaki dalam artian ke Ganjar juga Prabowo. Karena Prabowo ini kan sudah punya pengalaman 3 kali kalah dalam Pilpres 2009, 14, 2019. Dia tidak ingin lah keempat kalinya gitu. Kuartet. Ya, artinya memang dia mau saja dipasangkan dengan siapapun kalau memang bisa membawa kemenangan gitu. Dan dalam hal ini adalah Gibran yang paling besar chance-nya. Nah, dalam konteks Gibran ini Pramsin, jangan lupakan faktor bagaimana dia menjadi semacam
titik temu antara partai-partai koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang mendukung Prabowo sebagai capres. Di situ ada Golkar yang punya capres juga, cawapres juga. Erlangga. Ada PAN, Erick gitu Thohir kan, yang juga mendorong Erick Thohir seperti kata Erick Thohir dan Muhadjir Effendi Terus kemudian PBB gitu kan, meskipun partai non parlemen begitu kan, tapi dia mengajukan Yusril juga Yusril gitu. Dan satu-satunya partai di koalisi yang secara terbuka mendukung dan mendorong Gibran. Jadi mengendorse secara terbuka nih bahwa calon PBB adalah Yusril dan Gibran gitu. Nah, ketika Gibran ini dipilih atau nanti kemudian MK memutuskan dan diambil oleh Prabowo, nah ini partai-partai ini bisa menerima lah. Akan manut-manut aja lah. Bisa menerima. Golkar akan oke, Gibran, PAN juga demikian, dan juga partai-partai parlemen yang lain. Ketimbang misalnya kalau Prabowo ngambil Erlangga nih, nah pasti PAN ada resistensi di dalam begitupun juga kalau misalnya Prabowo ngambil Erick gitu kan, Golkar pasti juga akan resisten juga gitu. Nah ini kemudian Gibran menjadi titik temu dari partai-partai ini. Jadi ini titik temu atau titik puncak ketakutan partai-partai ini? Minum dulu lah sebentar ya. Partai bersama Jokowi, Pram. Karena ada beberapa narasumber kita kan juga cerita ya, memang ada kekhawatiran dari para ketua umum dan juga dari politikus-politikus yang dekat lah pengurus partai itu bahwa mereka ini akan dikuyo-kuyo kalau kemudian tidak ikut mendukung Gibran. Lu dengar cerita itu nggak sih? Dengar juga kan, para ketua umum ini banyak lukanya lah ya. Kalau istilahnya luka disemprot air aja, au gitu. Itu dia. Yang ini bukan air ya nanti ya, garam kali ya, cuka ya. Pedih bener itu. Iya, dan tadi kan Rikang bilang titik temu di koalisi ya, padahal jauh sebelumnya. Kita juga pernah nulis tuh, Pram, sebelum Kim bertambah Golkar, PAN masuk koalisi itu. Ya, waktu itu gue ngobrol lah sama orang-orang Golkar ya, Kang Pram, senior Golkar. Jadi ada pertemuan di pelataran. Ya, ini jauh sebelum Golkar ke koalisinya Prabowo. Dalam pembicaraan itu ya sangat kencang namanya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Makanya para senior juga oke lah Golkar ke Prabowo gitu. Karena ada yang bilang, aduh bos, kalau ngelawan Jokowi ini capek. Capek atau besar risikonya. Itu dia. Iya. Ikutin aja kemauan Jokowi. Nggak tahu kenapa begitu ada orang-orang yang kemudian bermanuver sedikit gitu, itu mulai suara tuh, entah itu dari aparat penegak hukum lah mulai bersuara gitu kan, ting gitu loh, terus kemudian bermanuver lagi ting gitu loh. Ya banyak lah kita lihat lah ya, baik pada politikus yang sebenarnya berada di pemerintahan atau kemudian berada di luar pemerintah gitu kan. Nasibnya ya seperti itu gitu. Oke, pertanyaan gue, apakah Jokowi mendukung Gibran menjadi cawapresnya Prabowo? Apa info yang lo dapat? Menarik ini pertanyaan. Jadi gini, kita tetap harus punya reserve juga gitu, karena narasumber yang gue temuin dan gue wawancarain dan mereka berinteraksi dengan lingkaran-lingkaran terdekat di Jokowi. Mereka cerita ke gue bahwa Jokowi ini cukup hati-hati dan cermat dalam memutuskan Gibran kalau nanti MK meloloskan atau mengabulkan gugatan soal umur itu. Apa sebab? Memang kalau dipasangkan dengan Prabowo itu memang menang, gitu kan? Mereka bisa menanggung kemenangan lewat survei yang dilakukan oleh Jokowi, gitu kan? Tapi marginnya sangat tipis. Nah, sangat kecil gitu. Itu belum mulai kampanye, belum mulai ada narasi-narasi misalnya soal dinasti politik yang kita tahu mulai kenceng nih sekarang, disebar oleh berbagai pihak, kelompok masyarakat sipil dan macam-macam kan. Kemarin gue lihat nih Pramsin di CFD itu kan ada bagi-bagi tulisan soal artikel dinasti politik gitu kan. Jadi pasti kampanye atau pembentukan narasi dinasti politik ini akan berjalan ketika Jokowi atau Prabowo itu memutuskan Gibran sebagai wakilnya. Nah, kalau ini kemudian dimainkan terus kan, akan mempengaruhi sentimen dan keputusan pemilih gitu kan.
Bisa jadi begitu ya. Bisa jadi begitu, dan itu yang kemudian dicermati betul oleh Jokowi gitu kan. Itu yang membuat Jokowi sampai kemarin ya, gua ngobrol sama narasumber yang mengetahui soal dinamika itu, bilang bahwa ini Jokowi masih dengan cermat menghitung apakah Gibran akan diizinkan atau enggak. Pram, ini kan menarik ya, Prabowo Gibran ini terkesan di orkestrasi ya gitu ya Pram. Ada nggak sih Pram instruksi dari presiden atau enggak Prabowo supaya lebih menggelegar lah nih kampanye Prabowo Gibran ini, Pram? Oke, jadi kalau gue melihat ya dengan adanya baliho atau spanduk Prabowo Gibran, di situ kan sebenarnya kelihatan nih bahwa ada orang yang menginstruksikan, karena pemasangannya masif. Ya. Sudah pasti ada yang menginstruksikan, ya kan? Ada yang memberikan order supaya ini muncul, karena juga cukup serentak ya di mana-mana, dan selain itu menyandang dana juga ada. Ada dananya, ya kan? Masanya gratis, masa kayak Baliho gitu, mahal, ya, Bos. gitu. Kecuali baliho dari orang yang punya kuasa gitu kan. Ya, tapi begini, kalau informasi yang gue dapetin bahwa ini dari narasumber kita ya yang sudah tahu juga proses di dalam seperti apa. Ada instruksi, ada semacam instruksi dari orang dekat Jokowi. Kayak kita mention aja lah ya, Pratikno yang memberitahukan kepada Prabowo supaya segera mengeluarkan atau menggemakan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran ini ya. Ini ada semacam instruksi itulah dari Pratikno, yang kita tahu Pratikno adalah orang dekat dari Jokowi. Dan kemudian Prabowo menginstruksikan partainya untuk memulai deklarasi Prabowo Gibran. Nah, inilah letupan-letupan ini kemudian muncul kan dalam waktu yang sangat cepat dan di mana-mana gitu loh. Tangsel Solo juga Solo. itu ya, DPC Gerindra kan. Ya, gila-gilaan memang seperti itu. Ya, artinya ini memang sudah ada desain ya, Mas. Desain, dan tidak mungkin kalau kemudian seorang Jokowi atau presiden kita ini ya tidak punya andil di sini kan. Ya nggak mungkin lah seorang Menteri Sekretaris Negara kemudian memerintahkan atau meminta bergerak tanpa gitu tanpa kan. perintah ya. Tanpa perintah gitu loh. Ya. Tapi menarik juga nyambung dengan informasi yang lu dapat Pram, bahwa andai misalnya ya seperti yang gua tadi sempat bilang, bahwa andai memang Jokowi punya plan B, artinya plan A-nya kan cawapres ya. Andai plan A ini kemudian tidak terjadi, plan B-nya adalah DKI. Ya, betul. Ya. Jadi menyambung informasi yang lu dapat tadi Pram, bahwa gue juga dapat cerita kalau plan B-nya adalah kalau tidak ke pusat atau menjadi cawapres, Gibran akan didorong atau di-endorse menjadi calon gubernur DKI Jakarta untuk pilkada yang akan datang. Gitu. Setidaknya kalau misalnya gagal deklarasi atau kemudian acara-acara publik gitu, itu akan membuat exposure Gibran itu sudah tinggi dulu gitu. Publik sudah tahu dulu bahwa ada Gibran gitu kan, putra sulung Presiden Jokowi gitu kan, rekam jejak ini jadi dibicarakan sehingga besok ketika plan A gagal, ada plan B-nya menjadi calon gubernur DKI, itu jauh lebih mudah untuk mengenalkan dan popularitasnya jauh lebih tinggi gitu. Ya, enak ya jadi anaknya Jokowi ya, pikir-pikir ya. Enggak, lu nggak usah ikut kaderisasi partai, 2 hari jadi anggota bisa langsung ketua umum, ya kan? Lu bisa jadi wali kota, lu juga bisa kemudian lari jadi cawapres. Kalau nggak jadi cawapres, gubernur DKI, ya kan? Enak ya, makanya kan pilkada dipercepat juga, Pram. Semuanya masih pelaksanaan pilkada masih saat Presiden Jokowi menjabat gitu kan. Iya. Ya karena memang ya sudahlah ya, udahlah. Obrolan tepi jurang lagi kalau begini. Soal ini juga pernah kita diskusiin ya, Kang ya, sama kita dapat bocoran dari narasumber yang mengetahui skenario ini soal Gibran mau jadi ke Jakarta. Yang pertama lu bisa lihat aja program kerja di Solo itu lebih metropolitan kan. Itu mengibaratkan ada ketertarikan Gibran ke Jakarta. Lalu yang kedua, kenapa pengen ke Jakarta? Karena lebih mudah mengaturnya. Kalau misalkan di Jawa Tengah kan ya nggak otonom ya, Pram ya. Tetap ada otonomi, hanya saja memang itu sangat terbatas ya, lebih terbatas dibandingkan dengan Jakarta DKI, kan. Ya kan. Dia kan bisa memerintahkan wali kota Jakarta. Wali kota dia yang nunjuk. Betul. Kalau di Jawa Tengah kan pilkada sendiri, makanya lebih enak di Jakarta gitu. Makanya opsi itu nyala lagi. Dengan berbagai dinamika ini, Pram ya, dengan cepatnya anaknya presiden menjadi
cawapres atau cagup. Andaikan. Oh, jangan berpikiran negatif dulu lah. Gue gak negatif, gue pesimis. Oh, pesimistis. Kok pesimistis? Gak apa-apa. Pesimistis semoga gak jadi nih Pram. Nah, gimana kita melihat hubungannya Jokowi dengan Megawati atau Jokowi dengan PDIP, Pram? Ya, yang pasti ini akan membuat Banteng marah ya, Banteng ngamuk gitu. Dan kita sudah tahu karakter PDIP itu begitu ada kader yang tidak loyal atau kemudian semacam serangan ke partai ya, terutama pada simbol yaitu Ibu Mega. PDIP pasti akan ngamuk di mana-mana dan mereka ini justru akan menjadi lebih solid lagi. Itu keyakinan gue. Walaupun memang ada sebagian pemilih PDIP yang adalah pendukung Jokowi ya. Tapi gue pikir secara kepartaian mereka itu pasti akan amat sangat solid dan mereka pasti akan lebih beringas lagi. Gitu. Dan jangan salah, Megawati sudah hatam atau tahulah bagaimana sakitnya kekalahan. Nggak ada masalah buat Megawati karena Megawati juga punya konsistensi. Ketika dia sudah mengambil keputusan, dia akan stay di situ, akan stay dengan keputusannya itu. Pram, lu yang gue dengar kan 3 minggu lalu ketemu sama orang yang pernah berdiskusi sama Megawati ya. Oh iya, soal ini ya, soal hubungannya tuh gimana, Pram? Iya. Yang pasti narasumber gue ini meyakini bahwa Jokowi akan pindah, tidak lagi bersama PDIP. Dan di situ, bukan pindah partai kan, Bram? Bukan pindah partai. Oke, gitu. Tapi dukungan lah ya. Belum pindah partai, belum dipecat juga. Jangan berayap dong. Kan sudah ada PSI kan. Ya sudah ada PSI, cuman kita lihat aja nanti. Kemudian orang ini cerita, narasumber gue ini cerita bahwa dia sudah ketemu dengan Megawati dan Bu Umar dan di situ Bu Mega tuh ditanyain lah sama dia, emang gimana gitu loh dan soal Jokowi ini. Bu Mega ini kan menganggap Jokowi sebagai anak ya, dan juga dulu Jokowi katanya menganggap Megawati sebagai ibu gitu kan. Nah inilah yang kemudian membuat dia merasa kecewa kalau kata narsum ini yang ngobrol langsung dengan Bu Mega ya. Dia sangat kecewa dan ya sudahlah mau bagaimana lagi gitu loh. Ya, tapi seperti gue bilang ini yang kemudian pasti akan seru nih kalau kita melihat Jokowi sampai jadi berkhianat gitu kan. Dan pasti ya pertempuran dengan PDIP akan sangat seru. Kata-kata berkhianat itu memang di internal PDIP kan, bukan dari kita kan? Oh, bukan dari kita, tentu saja ya kan. Mereka sudah menganggap Jokowi berkhianat dan siap-siap kalau misalkan Jokowi tidak mendukung PDIP. Ya. Dan juga narasumber-narasumber di PDIP pun juga sudah tidak memperhitungkan lagi Jokowi sebagai faktor kan, betul. sebagai penentu kemenangan gitu dan tapi ya segala sesuatu masih bisa berubah ya kalau menurut gue ya. Terutama ini Pram, teman-teman yang terlibat dalam pemenangan Ganjar, yang lu tadi sebut bahwa mereka tidak lagi melihat Jokowi sebagai faktor atau punya endorsement dari Jokowi untuk pemenangan Ganjar. Jadi mereka sudah siap dengan skenario bahwa Jokowi tidak di pihak Ganjar. Itu sudah berkembang sekali di akar rumput itu. Jadi orang dekat Ganjar gitu kan, teman-teman yang mengetahui dinamika di PDIP mengatakan hal yang sama bahwa kita udah siap jalan, kita sudah siap mesin ini gerak dengan skenario Jokowi tidak ada di dukungan Jokowi tidak ada di kami gitu. Dia bilang gitu ke gue. Gitu. Iya, gue juga dapat info ya dari orang mengetahui kan Jokowi ini istilahnya ingin menggunting kekuatan PDIP, Bro. Iya. Dalam artian ya yang ada di posisi menteri lah. Yang kita santer kan soal kepala BIN tuh Pram kan. Kan sudah 6 tahun lebih ya Pram menjadi kepala BIN dan itu sampai sekarang ada upaya untuk mengganti kepala BIN. Walaupun belum kejadian ya. Yang terakhir soal Jokowi menyinggung data intelijen dipakai untuk pemilu gitu kan. Tapi kan respon masyarakat tidak terlalu kencang. Ya kalau kita membaca antara Jokowi dan PDIP hampir pasti berpisah jalan ya. Nah tapi membaca arah Jokowi itu juga tentu akan kelihatan dari relawannya ya. Info yang lu dapat apa nih Kang soal relawan-relawannya nih? Relawan ini salah satu organ terpenting Jokowi ya dalam menyokong pemenangannya di 2 pemilu terakhir ini 2014-2019. Nah, salah satu kelompok relawan yang diperhitungkan dan menjadi salah satu barometer lah ya sikap Jokowi adalah Projo. Gitu kan. Projo. Jadi Projo ini akan menggelar Rakernas hari Sabtu ini dan disitulah arah
keputusan projo itu akan diumumkan gitu kan. Nah, dalam acara itu sendiri Gibran di Solo itu sudah mengatakan bahwa saya Sabtu ini akan menghadiri acara relawan, tapi dia tidak secara terang-terangan eksplisit iya, bilang acara projo acara atau bukan. projo, tapi satu-satunya acara projo di hari acara relawan di hari Sabtu itu acara projo gitu kan. Dan projo ini salah satu kelompok relawan yang sudah terlihat arahnya, Pram, yakni mendukung Prabowo gitu kan. Meskipun belum diumumkan secara resmi, tetapi beberapa petinggi, pejabat, elit-elit projo itu sudah memberikan hint bahwa dukungan mereka akan ke Prabowo. Prabowo begitu. Tapi juga jangan lupakan kelompok-kelompok relawan yang mungkin tidak sebesar atau katakanlah masanya ya, atau pengikutnya tidak seperti projo itu. Kelompok kecil-kecil gitu kan di daerah maupun di Jakarta. Tapi kemudian dia sudah mengutarakan atau mengungkap kekecewaan terhadap Jokowi, terutama terhadap praktik politik dinasti yang sedang berjalan sekarang ini gitu kan. Kekecewaan itu kalau kita juga bisa baca, Pramsin, bahwa itu sudah mulai dimunculkan tuh secara terbuka, mereka ungkapkan tuh di media sosial begitu kan. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kelompok relawan Jokowi atau loyalis Jokowi, pendukung Jokowi yang dari kalangan non partai itu terpecah nih posisinya nih, dukungan mereka antara kecewa dengan Jokowi dan juga ada yang sudah menentukan sikap seperti ke Prabowo. Itu dia. Atau juga memastikan ke Ganjar ya. Betul. Atau dia juga ke Ganjar gitu. Di pekan ini kan ada acara alap-alap Jokowi ya, Pram. Yang acara relawan juga. Jadi ada temen gue lah yang di sana datang cerita bahwa tidak ada arahan dari Jokowi untuk mendukung Ganjar. Mereka mengartikan bahwa itu arahnya ke Prabowo. Ya padahal nggak ada dukungan, nggak ada perintah juga dari Jokowi untuk mendukung Prabowo kan. Pada akhirnya kan memang semua menunggu arahan Jokowi kan. Tapi kan mereka mungkin sudah terbiasa dengan Jokowi. Kalau misalkan secara eksplisit tidak diutarakan oleh presiden, makanya dia akan mengambil arah ke sana, Pram. Misalkan nggak tercetus ke Ganjar, artinya ke Prabowo begitu. Dan juga kan banyak juga ex relawan-relawannya Jokowi maupun Ganjar kan yang pindah ke Prabowo, Pram. Itu juga kan pernah kita tulis juga bahwa itu disuruh lah, ada orkestrasinya begitu. Jadi memang kita melihat orkestrasi dari istana atau dari juga Jokowi ini jalan terus ya. Jalan terus. Untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres ya. Dan juga untuk mendukung Prabowo tentu saja ya kan. Dukungan lain yang sudah mulai ditunjukkan dan sudah deklarasikan adalah dari kelompok Samawi. Jadi santri dan ulama pendukung Jokowi lah kira-kira di situ. Nah, dalam acara Samawi itu narasumber yang tahu dan terlibat dalam peristiwa itu mengatakan bahwa sebenarnya mereka akan mendeklarasikan Prabowo sebagai diminta ditunda kan? Iya, sebagai calon presiden 2024 yang akan mereka dukung, tapi ada arahan begitu ya untuk menunda atau tidak mendeklarasikan dukungan itu ketika acara. Nah, kemudian kertas deklarasi atau pengumuman deklarasi itu, Pramsin, memang tidak dibacakan tapi kemudian diberikan kepada Jokowi gitu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kelompok santri dan ulama pendukung Jokowi yang gue sempat riset nih sedikit-sedikit bahwa mereka ini sudah mendukung Jokowi sejak pemilu sebelumnya, gitu kan. Ini terus kemudian sekarang mereka ingin melakukan deklarasi atau mendeklarasikan Prabowo sebagai dan sebagian kan sudah mendeklarasikan juga ya. Artinya ini semakin mengental ya kalau kita lihat ya. Arah gimana ya? Arah relawan atau kelompok pendukung Jokowi dulu yang sekarang mencoba mengambil sikap di 2024. Meski Jokowi sendiri tidak atau belum atau kayaknya gue yakin tidak akan ini eksplisit ngomong eksplisit A, B gitu. Saya mendukung A, saya mendukung B gitu kan, saya mendukung Ganjar, saya mendukung Prabowo, kayaknya gue nggak yakin itu. Tapi dari arah-arah kelompok-kelompok relawan itu kita bisa membaca di situ, gitu, Bram. Oke. Menurut kalian gimana nih, kan kok partai-partai itu diem aja ya
diem dalam artian kemungkinan Gibran menjadi cawapres kan semakin membesar gitu ya. Yeah. Apakah para partai juga tersandra dengan sikapnya masing-masing kan? Misalkan ketua umum pasti anaknya menjadi anggota DPR sekarang kan. Belum ada ketua umum anaknya menjadi menteri kan kalau sekarang kan. Ya. Gimana menurut kalian tuh? Nah, Sin, menjawab pertanyaan lu, gua kira begini. Jadi kenapa isu politik dinasti dalam konteks Jokowi, Gibran dan Kaisang ini terus bergulir dan tidak ada yang bisa menyetop karena para ketua umum partai politik ini juga punya masalah yang sama. Masalah yang gitu sama. loh. Sama-sama menjalankan dinasti politik. Persis, coba name it lah, siapa? PDIP Megawati. ada. Ya, ada Prananda di situ, Ada ada Puan. Puan di situ. Juga ada anaknya Puan di Iya situ, kan, ya mulai Gerindra dari ada situ. keluarganya. Gerindra meskipun putra Prabowo tidak Gerindra, tapi kan kemudian keluarga besarnya seperti ponakan-ponakannya ya, Iya. terutama itu di Gerindra. Golkar ada. Golkar, Nasdem ada. Nasdem, Nasdem. Surya Paloh, ada Iya. anaknya, ya Kalau kan? kalau Demokrat, ya kan? Ya, ada SBY Ibas. dan sekarang Ibas, Ibas AHY. dan sekarang AHY, begitu kan? Jadi hampir semua partai politik yang besar Tersandra. itu punya masalah yang sama Iya, soal iya. politik dinasti. jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa Persis. nyerang-nyerang Nggak ya. Bisa nyerang karena legitimasi lu apa gitu mempersoalkan gue sebagai dinasti politik karena lu sendiri juga mengalami dan melakukan hal yang Melakukan sama, Ya, gitu. betul. Berbeda dengan ketika isu atau rumor soal perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode. Ya. yang menolak kan. Menolak. PDIP Kita menolak. bisa tahu dan kita bisa baca dengan tegas sikap Megawati yang terang-terangan menolak bahwa Ya. cukup 2 periode masa jabatan. Ya. Surya Paloh pun demikian, begitu kan? Karena Ya. mungkin mereka belum pernah mencobanya ya. Iya, itu dia. Tapi mereka punya kredensial lah untuk mengatakan bahwa ya cukup karena mereka tidak pernah menggulirkan wacana itu, tidak pernah terlibat dalam wacana itu sehingga bisa mengatakan stop. Tapi kali ini kan ya mereka, waduh, gue juga punya beban nih di belakang bahwa gue juga menjalankan politik dinasti. serupa. Itu yang menurut gue membuat diskursus atau gagasan mengenai politik dinasti dalam konteks Jokowi, Gibran dan Kaisang ini tidak bisa di stop. Ya, Ya. Itu Makanya Ya, ya. juga di Komisi 2 DPR kan nggak mau tuh ngerevisi undang-undang pemilu kan, dilempar bolanya ke MK aja, Bram. Kan kalau misalkan mereka mau kan dengan mudahnya kan mengubah pasal soal syarat usia atau menghapuskan. Tapi kan mereka tidak mau bom itu, bola panas itu berada di DPR. Ya. Dialihkanlah ke MK begitu. Tapi gue menilai ya kalau politik dinasti ini terutama yang dijalankan oleh Presiden Jokowi ini amat sangat berbahaya. Ketika dia kemudian menggunakan perangkat negara di situ ya antara polisi, terus juga mungkin saja tentara atau intelijen gitu. dan jangan bergerak lupakan lembaga menggunakan- yudikatif, Pram. Persis. MK kan? MK juga ya atau, Baru nih MK atau nih. siapapun lah dengan Ya. dengan alat-alat negara yang ada dia menggunakan itu, ini akan sangat berbahaya. Dan disitulah Jokowi kemudian benar-benar kalau sampai ini terjadi dia akan menerapkan prinsip litas semua. Apa itu, Bram? negara adalah saya. Oh, Gitu. Negara Dan- adalah saya Iya. adalah negara. Dan ini sangat bahaya tentu saja. Ya orang pasti akan memprotes juga. Hmm. Emang kenapa? Tinggal nggak pilih gue aja gitu. No, poinnya kan sebenarnya bukan di situ. Kita sudah berapa kali mengingatkan ya Iya. soal bahayanya politik dinasti ini. Hmm. Dan manakala kekuatan negara ini dipakai gitu ya untuk menguntungkan satu atau calon tertentu, ya disitulah kemudian kita sudah bisa membayangkan ke depan pemerintahnya kira-kira akan seperti apa dengan penggunaan alat kekuasaan alat-alat negara ini. Walaupun peluang jadinya masih ada ya, kita tahu juga seperti di Filipina Sara Duterte itu Iya. bisa menjadi wapres kan akhirnya kan, Ya. dan dia tentu saja didukung oleh ayahnya. Dan ini bisa sangat mungkin juga terjadi di Indonesia. Dan kalau ini terjadi ya kalau gue pikir bahayalah, ini nggak baik lah untuk demokrasi gitu ya. Lagi panen hujatan ini kita. Jadi gua kepikiran istilah dulu ya, Pram Kang. Dulu itu ada istilah banyak anak banyak rezeki. Nah, Sekarang banyak anak banyak jabatan. tapi lepas dari itu pun ya, buat mereka ya Ganjar gitu juga, Anies, Muhaimin dan siapapun nanti cawapresnya Ganjar itu,
yang akan berhadapan dengan politik dinasti atau bisa jadi berhadapan dengan politik dinasti, ya pakai saja prinsip manjada wajada gitu kan. Cukup ya? Cukup, Oke, udah banyak cukup ini lama. bocoran. Gue udah mikir nih, pasti kita banyak hujatan nih. Ya nggak apa-apa lah, biarin aja lah. Kita kan mencoba untuk memberikan pendidikan politik juga untuk pemirsa kita. Dan Tempo tidak berpihak pada siapapun sama sekali. Oke. Begitu. Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube tempo.co dan kalian bisa dengerin di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.